Halo Sobat NC, semoga semakin hari kalian semakin sehat, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat lahirnya, sehat batinnya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melengkapi pembahasan mengenai 4P, yakni P yang terakhir ya. Sebelum kalian menonton video ini, baiknya kalian juga menonton 4P sebelumnya, yakni pola makan, pola pikir, dan pola hidup ya. Kalian harus tonton terus juga terapkan ya, jangan cuma menonton ya. Kan banyak kalian kadang-kadang kan pada pengen cepat sembuh nih, cuman kalau bisa ya tips-tips yang saya share itu kalian terapkan. Insya Allah sih itu dari pengalaman saya bisa mempercepat penyembuhan ya. Terus yang 4P terakhir ini yang saya bilang sebagai pungkasannya ini. P yang terakhir ini ada di dalam hati kita ya, yakni pasrah ya, kepasrahan kita kepada Tuhan, kepada Allah ya. Ini sangat penting ya. Jadi selain kita menerapkan pola makan, pola hidup, pola pikir, kita juga selalu tanamkan dalam hati kita mengenai kepasrahan itu sendiri ya kan. Di sini apa sih definisi pasrah kan? Kan pasti kita sering dengar ya definisi pasrah, atau mungkin kalau teman-teman yang muslim menyebutnya tawakal ya. Jadi ada satu kondisi di mana pada saat kita berusaha untuk mengendalikan gangguan kecemasan itu, kita benar-benar yang sudah tidak bisa mengontrol ya. Kita sudah terlalu takut, sudah terlalu cemas, benar-benar yang menguasai kita sampai kita kadang-kadang kena serangan panik. Itu selain kita menerapkan apa yang sudah saya share, bagaimana mengatasi serangan panik seperti itu ya, tetap di dalam hati kita selalu tanamkan mengenai kepasrahan itu sendiri. Kita yakin bahwa semua yang kita rasain itu semuanya dari Allah ya. Jadi kita terima dengan ikhlas semua sensasi, karena tidak ada yang bukan dari Allah pada dasarnya ya kan. Semua rasa itu dari Tuhan ya. Jadi kita terima, kita ikhlas, terus sambil kita berdoa, semoga ini segera berakhir ya kan. Ya Allah, semoga Engkau segera mengangkat penyakit ini, segala rasa yang kurasakan setiap hari ya kan. Sebutin tidak apa-apa apa yang dirasakan, dan untuk saat ini sudah sedang terjadi apa yang kurasakan, keliangan, misalkan aku sesak atau segala macam, aku ikhlas menerima ya kan. Dalam hati kita tanamkan seperti itu ya. Terus kemudian nanti sambil kita tetap atur pernafasan diafragma, insya Allah sih nanti pada saat mulai ada kepasrahan, kita sudah mulai bisa tersenyum ya. Jadi misalkan kita sedang panic attack, kita atur pernafasan sambil dalam hati kita, semua rasa ini dari Allah, aku terima dengan ikhlas, pasti akan ada hikmahnya. Jadi kita selalu berprasangka baik ya, atau berhusnuzon dengan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Insya Allah sih pasti ada hikmahnya. Terus juga itu sering kita ucapkan ya, tidak hanya pada saat panic attack datang ya. Jadi pada saat kita mengalami, pada saat beraktivitas kita merasakan sesuatu, kita selalu mengucapkan ya Allah, aku terima yang aku rasakan ya kan. Ini semua dari Engkau, dan aku yakin suatu saat pasti akan berakhir dan pasti ada hikmahnya. Jadi seperti itu. Jadi kalian selalu berkomunikasi dengan Allah, karena emang yakinlah bahwa orang-orang yang saya sih menyebutnya anugerah ya, yang dianugerahi gangguan kecemasan, anxiety disorder ini, pada dasarnya kalian itu adalah orang yang hebat ya. Kalian potensi kalian sangat besar ketika nanti kalian bisa keluar dari
gangguan kecemasan ini. Mungkin kalian dulunya orang yang perfeksionis, bisa jadi kalian sangat analitis, kalian sangat punya standar yang tinggi. Jadi itu tapi berbalik menjadi penderitaan bagi kita sendiri ya. Nanti itu pada saat kalian bisa menemukan ketenangan, bisa menemukan bagaimana cara keluar dari lingkaran ini, insya Allah kalian nanti akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya, dengan potensi yang besar. Kalian sudah tahu bagaimana memanage sifat-sifat kalian yang dulu, yang perfeksionis, yang analis, yang misalkan over expected ya, sifat-sifat yang itu kalian bisa olah menjadi sesuatu yang positif di masa depan. Kalian mungkin lebih matang dalam menghadapi berbagai situasi, berbagai cobaan, berbagai tantangan dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya kan. Kalian akan semakin tangguh ya. Insya Allah sih hikmahnya akan sangat besar. Terus kemudian selalu percaya bahwa setiap rasa sensasi itu akan menjadi penggugur dosa kita ya. Jadi yakinlah bahwa setiap rasa sakit, setiap rasa yang tidak menyenangkan itu akan menjadi penggugur dosa kita. Jadi kita dalam merasakan sensasi itu masih bisa tersenyum ya. Insya Allah dosaku semakin berkurang dengan rasa ini. Jadi kalian tanamkan ke dalam hati bahwa sebenarnya Allah sedang membersihkan batinku ya, sedang membersihkan batinku, membersihkan sifat-sifatku agar yang jelek-jelek ku buang, yang dulu sifat-sifatku yang buruk di masa lalu aku ganti dengan yang lebih bagus ya kan. Jadi bisa dibilang Allah ini sedang mendidik kita menjadi seorang hamba yang jauh lebih baik ya, yang pastinya jauh lebih bermanfaat ya kan? Jauh dari sifat-sifat yang buruk seperti sifat takabur, sifat sombong, sifat selalu merasa paling unggul, sifat mudah kecewa, mudah meratapi masa lalu. Itu semuanya akan hilang dengan kita berusaha untuk mencari hikmah dari penyakit ini. Insya Allah nanti kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih mudah untuk bersabar, mudah untuk bersyukur, dan bahkan kita akan mulai mensyukuri hal-hal kecil ya, seperti rezeki, makanan yang ada di hadapan kita, terus kemudian kesehatan, kenyamanan ya kan, sampai hal terkecil yang sering kita abai ya, contohnya nafas kita ya. Nafas kita ini kita mungkin karena sering mengalami sensasi yang sesek nafas ya, akhirnya ketika bisa bernafas dengan lega itu akan ada rasa syukur ya, rasa syukur. Jadi kita sangat menghargai anugerah dari Allah ya, termasuk nafas ya kan. Terus makanan ya kan, makanan kan kita suka makan aja kan. Nanti karena kita kalau telat makan itu suka kambuh ya kan, pada saat kita sudah dihadapkan pada makanan, kita pasti sangat bersyukur, aku bisa makan. Ya Allah, terima kasih, ini masih Engkau memberiku rezeki ya kan, yang bisa ku nikmati ya kan. Insya Allah dengan makanan ini aku akan menjadi semakin sehat ya kan, kita bisa menikmati. Jadi kita akan banyak mensyukuri hal-hal yang sehari-hari yang dulu mungkin kita jarang aware untuk mensyukurinya ya kan. Terus juga kita juga akan menjadi pribadi yang mudah untuk bersabar ya, karena sensasi ini kan setiap saat berganti ya kan. Jadi kesabaran kita ya semakin ditempa lagi. Insya Allah nanti kalian akan menjadi sosok yang jauh lebih tangguh ya di masa depan, termasuk di hari tua. Nanti di hari tua tuh banyak loh orang yang mudanya sehat-sehat aja, nggak pernah ada penyakit, tapi hari tuanya malah mungkin mereka malah lemah fisiknya, mungkin malah sakit-sakitan. Kalau kalian mungkin karena sudah terbiasa nih, nanti di hari tua tuh ketika namanya tua kan suka ada penyakit orang tua lah ya,
nanti kalian sudah mulai terbiasa. Jadi merasakan pusing, merasakan lemas itu hal yang biasa gitu loh. Jadi kita nanti akan insya Allah sih jadi semakin sehat secara jangka panjang ya. Insya Allah kalau kalian bisa mengatur 4P ya kan, pola makan, pola pikir, pola sifat, terus kepasrahan dalam hati ya. Selalu meyakini bahwa semua ini dari Allah ya kan, dan kita selalu yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita, menemani kita. Jadi ketika kita juga tanamkan banget rasa dekatnya Allah dengan kita, maka itu juga bisa menjadi obat meredam rasa takut mati, takut musibah, takut terjadi sesuatu yang buruk. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu menjaga kita, insya Allah kita juga akan semakin tenang ya, semakin tenang. Dan secara rohani juga kita akan semakin semakin dekat dengan Tuhan ya, semakin dekat ya. Jadi insya Allah nanti perasaan itu akan kita bawa terus gitu loh sampai di hari tua kita ya kan. Karena jadi kita bersyukur didekatkan dengan Allah dengan melalui penyakit ini ya. Setiap saat kita selalu ingat kan. Ya pasti hikmahnya juga kita akan selalu ingat mati ya, tapi beda ya antara ingat mati dengan takut mati yang berlebihan. Nah, kita tetap, pada saat saya pun ketika sudah sembuh, sudah bisa mengatur kecemasan, saya kadang-kadang kita pasti ingat mati. Misalkan ada berita kematian apa, saya sudah nggak terlalu kebawa dengan berita itu, cuman tetap mengingat mati itu hal yang bagus gitu, hal yang wajar. Paling enggak kita tidak terjebak dalam kemaksiatan atau larut dalam kesenangan dunia. Jadi kita ada kontrol. Justru itu menjadi kontrol kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu bisa menjadi kontrol kita sebagai seorang hamba ya kan. Mengingat mati itu bukan suatu yang buruk gitu loh. Yang nggak perlu itu kalau kita takut mati berlebihan ya kan. Padahal kalau ukur kematian itu bukan sehat atau sakit ya. Kalian harus pahami itu bahwa kalau ukur kematian adalah nafas ya. Ketika kita masih bernafas ya insya Allah kita masih bisa menjalani kehidupan ya kan. Jadi itu ya, selalu ingat bahwa Allah selalu bersama kita, selalu menjaga kita, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah tempat berlindung kita ya kan, sebaik-baiknya tempat berlindung, sebaik-baiknya tempat memohon pertolongan, sebaik-baiknya tempat mencari naungan ya kan. Insya Allah sih hati kita semakin lama kalau semakin kita tanamkan, kita akan semakin tenang ya kan. Kita tidak butuh perlindungan dari yang lain sebenarnya ya. Jadi analoginya gini, kita dikawal polisi, dikawal tentara aja sudah merasa tenang ya kan. Apalagi kalau kita dirindungi oleh Sang Maha Kuasa ya. Apalagi yang harus kita takutkan kan ya kan. Kan banyak sekali dalil atau mungkin ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu dekat ya. Allah itu lebih dekat dari urat leher, Allah itu ada di hati orang beriman ya kan. Allah itu dekat dari sujud kita ke Baitullah ya kan. Banyak sekali ya. Terus juga ada lagi ayat yang kemanapun kita menghadap, ke barat dan ke timur, disitulah wajhullah ya kan. Jadi kita nggak di kemana-mana sebenarnya gitu loh. Kita sangat dekat gitu, sangat dekat. Allah sangat dekat dengan kita gitu. Jadi tidak ada alasan untuk takut ya, tidak ada alasan untuk
untuk kita larut dalam ketakutan, ya kan. Malah nanti kalau kalian yang dulunya takut mati itu akhirnya kan kebawa tuh, misalkan pada saat untuk yang muslim nih dengar azan gitu kan, langsung pasti pengen segera sholat, ya kan, karena takut nanti ini sholat terakhir, ya kan. Akhirnya kalian biasa awal waktu, kan ada hikmahnya kan, ya kan? Seperti itu, ya kan. Terus kalian akan banyak bersedekah karena merasa umurnya nggak panjang, ya nggak apa-apa, terusin aja sedekahnya, tapi ternyata kita sehat-sehat aja gitu loh, ya nggak apa-apa. Pokoknya yang baik-baik nanti pada saat sudah sembuh kalian teruskan budaya-budaya baik, kayak berbagi, ibadah di awal waktu, terus kemudian selalu bertawakal, selalu kita pasrahkan. Setiap kali mau beraktivitas kita baca doa, itu tetap kita lanjutkan ya, bukan berarti udah sembuh terus jadi agak abai ya dengan apa namanya, ritual agama, ya kan. Saya pun dulu juga penyakitnya gitu sih, pas sudah sembuh malah nggak serajin dulu, ya kan. Saya akhirnya kayak malu sendiri gitu loh, ya Allah, saya malu dulu dengar azan aja langsung pengen bergegas gitu, soalnya takut mati, ya kan, pengen cepat-cepat. Tapi sekarang kadang-kadang mulai menunda, itu contoh yang salah ya. Saya sih akhirnya kalau kita ingat Allah sudah memberikan anugerah kesembuhan, ya kita malu gitu loh. Kita jangan sampai jadi seorang hamba yang kufur dengan nikmat Allah ya, termasuk nikmat kesembuhan, ya kan. Oke, paling itu yang bisa saya share hari ini terkait 4P yang terakhir ya, pasrah. Ini versi saya ya, mungkin kalau mentor lain 4P-nya beda ya. Saya sih yang khusus yang terakhir ini, P-nya adalah pasrah. Dan ketika kalian dalam kecemasan yang mencekam, kalian selalu ucapkan innallaha ma'ana, atau yang beragama lain, sesungguhnya Tuhan selalu bersamaku. Oke. Salam bangkit luar biasa.